Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Zahra dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan tugas PKWU yaitu Rencana Sistem Produksi dalam merajut tas, di mana perencanaan sistem produksi yaitu meliputi rencana lokasi pabrik atau tempat, infrastruktur pabrik, sarana dan fasilitas produksi, lingkungan kerja, penentuan jenis barang yang diproduksi, jumlah barang yang diproduksi, desain produksi, bahan baku, dan cara pengelolaan. Yang pertama yaitu perencanaan lokasi atau tempat pembuatan, di mana proses pengerjaan dan pembuatannya dapat dilakukan di rumah atau jika berada di sekolah dapat dilakukan di sekolah. Yang kedua yaitu infrastruktur tempat, yaitu penyediaan fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh para pengrajut dalam proses pengerjaan. Yang ketiga yaitu sarana dan fasilitas dalam pembuatan, yaitu dapat berupa pemenuhan baik secara sarana dan prasarana dalam proses pembuatan, baik berupa peralatan dalam proses pembuatan dan lain sebagainya, yaitu seperti kebersihan, pencahayaan, ruang gerak, dan juga ketenangan. Fasilitas untuk pemasaran seperti HP ataupun tempat. Yang keempat yaitu lingkungan kerja, di mana kita perlu memilih karyawan yang sudah ahli ataupun berpengalaman dalam mengrajut, di mana karyawan dalam lingkungan kerja akan berpengaruh terhadap keberhasilan pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja atau karyawan. Yang kelima yaitu penentuan jenis barang yang diproduksi, di mana barang yang akan diproduksi yakni adalah tas yang terbuat dari bahan dasar benang wol. Yang keenam yaitu jumlah barang yang diproduksi, di mana jumlah barang yang diproduksi sebaiknya sedikit demi sedikit dan juga menyesuaikan dengan jumlah pesanan dari para konsumen, sehingga barang yang diproduksi tidak menumpuk terlalu banyak. Dan yang ketujuh yaitu desain produksi, di mana kita harus membuat desain tas yang unik dan menarik sehingganya banyak diminati oleh konsumen, serta membuat desain tas sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedelapan, bahan baku, di mana bahan dan juga alat yang disiapkan adalah yang pertama yaitu benang rajut yaitu benang wol, yang kedua yaitu jarum rajut yaitu yang disebut dengan hakpen, yang ketiga yaitu gunting atau silet, yang keempat yaitu penggaris untuk mengukur model rajutan, yang kelima yaitu untuk mempercantik tas kita dapat memberikan pernak-pernik hiasan tas. Selanjutnya yang kesembilan yaitu cara pengelolaan, yaitu yang pertama adalah buat susun rantai, di mana cara membuat tas rajut yang pertama adalah langkah dasar terlebih dahulu yaitu membuat pola atau tusuk rantai yang disusun. Buat pola dengan mengaitkan benang rajut pada hakpen dengan lingkaran di ujung tangan kiri. Buat pola rantai yang panjang sesuai dengan tas yang diinginkan. Langkah pertama membuat rantai adalah teknik dasar yang harus bisa dikuasai untuk membuat karya rajutan. Yang kedua yaitu menambah pola lain. Setelah dengan tusuk rantai, kita bisa mengganti pola. Misalnya, tambahkan tusuk tunggal. Caranya adalah dengan menusukkan jarum pada lubang kedua dari belakang jarum, kemudian diikatkan benang pada jarum rajut. Tarik benang sampai melewati dua lubang pada jarum, lalu kaitkan pada tusuk rantai sebelumnya. Terakhir, buatlah simpul yang berulang hingga bagian yang ujung pola bisa saling bertemu. Kemudian, putar ke bagian depan hingga kedua sisi atau benang saling berkaitan. Yang ketiga yaitu model tas rajut, di mana model-model tas rajut menggunakan perpaduan berbagai warna benang sehingga terlihat cantik dan unik. Tusuk V juga kerap dijumpai pada tas rajutan yang hasilnya memang agak berrongga. Model tusuk ini memberikan kesan lembut dan tebal pada tas rajutan. Yaitu yang ke-10 adalah harga dan laba. Untuk harga dapat dilihat dari ukuran tas tersebut, besar atau kecilnya. Semakin besar maka harganya semakin mahal dan tergantung pada tingkat kesulitan. Di mana tingkat kesulitannya semakin sulit maka harganya pun akan semakin mahal. Demikianlah presentasi saya terkait dengan rancangan sistem produksi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.